two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Masyita Ramazaya. Saya prodi dari akuntansi semester 1 dan saya akan menjelaskan materi-materi yang ada di bawah ini. Oke, next. Baiklah, yang saya akan jelaskan pertama adalah apa yang dimaksud dengan pendidikan agama Islam. Ada dua menurut ahli yang mengartikan pendidikan agama Islam itu apa. Yang pertama adalah menurut Muhaimin tahun 2003. Pendidikan agama Islam yakni upaya mendidikan agama Islam atau ajaran Islam dan nilai-nilainya agar menjadi way of life atau pandangan dan sikap hidup seseorang. Dalam pengertian ini dapat berwujud ada dua. Yang pertama itu segenap kegiatan yang dilakukan seseorang untuk membantu seorang atau sekelompok peserta didik dalam menanamkan atau menumbuh kembangkan ajaran Islam dan nilai-nilai untuk dijadikan sebagai pandangan hidupnya, yang diwujudkan dalam sikap hidup dan dikembangkan dalam keterampilan kehidupannya sehari-hari. Yang kedua, segenap fenomena atau penjumpaan antara dua orang atau lebih yang dampaknya ialah tertanamnya atau tumbuh kembangnya ajaran Islam dan nilai-nilainya pada salah satu atau beberapa pihak. Yang kedua, menurut ahli Zakiyah Derajat, sebagaimana dikutip Abdul Majid, menyatakan bahwa pendidikan agama Islam adalah suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh, lalu menghayati tujuan yang pada akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai pandangan hidup. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang mengapa kita perlu mempelajari ilmu agama Islam. Ada 3 yang kita perlu mempelajarinya. Yang pertama itu, menuntut ilmu itu wajib. Dalam Islam, menimba ilmu itu wajib. Karena sebuah kewajiban maka ia harus dilaksanakan. Jika tidak, maka kita berdosa. Rasulullah bersabda, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Dengan mempelajari ilmu agama, kita akan tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang halal dan haram, mana yang baik dan buruk, bagaimana caranya ibadah dan sebagainya. Yang kedua itu agar jadi orang baik dan dapat kebaikan. Ilmu adalah penuntun jalan menjadi orang baik. Rasulullah menyatakan bahwa paham ilmu agama merupakan jalan menjadi orang baik dan mendapatkan kebaikan dalam dirinya. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikannya pada dirinya, maka dia akan dipahamkan dalam urusan agamanya. Yang ketiga, agar ibadah diterima. Salah satu syarat diterima ibadah oleh Allah adalah mengetahui ilmunya, yakni syarat, rukun, dan teknis ibadah tersebut sehingga sesuai dengan sunnah Rasul. Itu memerlukan ilmu. Caranya dengan mempelajari ilmu agama. Barang siapa mengamalkan suatu amalan yang tidak ada urusannya dari kami, maka amal itu tertolak. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang ada 3 konsep menjadi manusia beragama yang baik, yaitu menjalankan 3 unsur, iman, Islam, dan ihsan. Ini adalah bagian konsep segitiga. Dalam beragama ada 3 konsep khairu ummah, insan kamil atau manusia sempurna. Hubungan iman, Islam, dan insan bagaikan segitiga sama sisi. Hubungan antara sisi yang satu dengan sisi yang lainnya sangat erat. Jadi orang yang takwa ibarat segitiga sama sisi. Yang sisi-sisinya adalah iman, Islam, dan ihsan. Segitiga tersebut tidak akan terbentuk jika ketiga sisinya tidak saling mengait. Lalu, ihsan adalah segala perilaku, sifat-sifat pemikiran, perasaan, dan kebaikan, kebajikan, kebagusan, keapikan, keunggulan akhlak. Ihsan ada 4, yaitu yang pertama, ihsan terhadap Allah, yakni menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, ihsan terhadap diri sendiri, yakni mengerjakan segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi diri sendiri dan menghindari semua perbuatan yang mendatangkan kecelakaan atau kerugian kepada diri sendiri. Yang ketiga, ihsan terhadap sesama manusia, yakni berbuat baik kepada saudara, tetangga, dan kerabat. Yang keempat, ihsan terhadap makhluk lain atau alam lingkungan, yakni berbuat baik atau memelihara alam lingkungan agar tetap lestari dan tidak punah.
Lalu iman. Iman itu membentuk jiwa dan watak manusia menjadi kuat dan positif, yang diwujudkan dalam bentuk perbuatan dan tingkah laku akhlak. Manusia sehari-hari adalah didasar atau diwarnai oleh apa yang dipercayainya. Kalau kepercayaannya benar dan baik, pula perbuatannya, dan begitu pula sebaliknya. Lalu iman itu ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat iman kepada Rasul, dan kelima iman kepada hari kiamat, dan keenam iman kepada qada dan qadar. Lalu Islam berasal dari kata as-salmu dan asilmu yang berarti menyerahkan diri, pasrah, tunduk, dan patuh. Berasal dari kata asilmu atau as-salmu yang berarti damai dan aman. Berasal dari kata as-salamatu yang berarti bersih dan selamat dari kecacatan lahir dan batin. Lalu Islam ada 5 komponen. Yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang kedua sholat 5 waktu, yang ketiga menunaikan zakat, yang keempat puasa di bulan Ramadan, yang kelima menunaikan haji bagi yang mampu. Berikutnya, saya akan menjelaskan yang keempat, mengapa insan itu penting dalam kehidupan sehari-hari. Karena insan adalah seseorang yang melakukan perbuatan baik dan menahan diri dari dosa. Selain itu, insan juga merupakan pilar penting bagi umat muslim selain iman. Maka dari itu, insan penting dalam kehidupan sehari-hari. Contoh-contohnya ada 3. Yang pertama itu, insan dalam beribadah kepada Allah. Contoh-contoh insan dalam hal beribadah yaitu yang pertama, mengerjakan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah seperti sholat, puasa, haji, dan sebagainya. Yang kedua, tidak berbuat bid'ah atau mengerjakan ibadah yang tidak diperintahkan. Yang ketiga, mengerjakan ibadah dengan menyempurnakan syarat dan rukun-rukunnya, menjalankan sunnah-sunnah, serta adab-adabnya. Contoh yang kedua yaitu insan kepada kedua orang tua. Contoh-contoh insan kepada kedua orang tua, yang pertama, berbuat baik keduanya. Yang kedua, mematuhi perintah keduanya selama tidak melanggar aturan Allah. Yang ketiga, melaksanakan amanah keduanya. Contoh yang ketiga itu insan kepada kerabat. Contoh-contoh berbuat baik kepada kerabat diantaranya, yang pertama, menyayangi kerabat, yang kedua, tidak berbuat buruk kepada mereka, yang ketiga, menyambung tali silaturahmi. Berikutnya, yang kelima, kita harus memahami diri kita sebagai manusia agar kita bisa menjadi manusia yang bisa memanusiakan diri kita dan memanusiakan orang lain. Siapa manusia itu? Istilah memanusia merupakan upaya untuk membuat manusia menjadi berbudaya dan atau berakal budi. Sesama manusia harus saling menghargai, menghormati, dan tidak mengadili. Tidak ada tindakan yang merendahkan, mencibir, atau hal lain yang membuat sakit hati dan sebagainya. Konsep memanusiakan manusia berpegang kepada nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan nilai persaudaraan. Hak atas pelayanan, kesejahteraan, berpendapat, dan beraktivitas menjadi salah satu cara memanusiakan manusia. Pada dasarnya, memanusiakan manusia merupakan bagian dari humanisme. Humanisme berasal dari kata Latin humanus dan mempunyai akar kata homo yang berarti manusia. Humanus berarti sifat manusiawi atau sesuai dengan kodrat manusia. Humanisme adalah paham yang bertujuan menghidupkan rasa peri kemanusiaan dan mencita-citakan pergaulan hidup yang lebih baik. Dalam aplikasinya, humanisme tidak memandang bangsa, agama, daerah, suku, dan warna kulit sejenisnya. Seorang yang memanusiakan manusia akan berusaha membantu siapapun, tidak memandang apapun. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang yang keenam, apa yang dimaksud dengan karakter tawasud. Secara etimologis,
Istilah tawasud berasal dari bahasa Arab yang berasal dari kata wasata, artinya tengah-tengah atau pertengahan. Kata tawasud secara bahasa berarti sesuatu yang ada di tengah atau juga moderat. Adapun pengertian menurut terminologi, tawasud ialah sikap mengambil jalan tengah dan menghindari dua sisi ekstrim atau ekstrem kanan dan kiri. Dalam hal ini, pengertian tawasud yaitu nilai-nilai Islam yang dibangun atas dasar pola pikir dan tindak tengah-tengah dalam memahami agama, tidak ekstrim kanan, juga tidak ekstrim kiri, tidak berlebihan dan juga tidak kekurangan. Tawasud ini juga bisa didefinisikan sebagai sikap moderat yang berpijak pada prinsip keadilan dan perilaku adil, serta lurus dalam mewujudkan keseimbangan, serta berusaha menghindari segala bentuk tataruf atau ekstrim, keras, atau radikal. Tawasud juga dapat dipahami sebagai sikap menghindari dari pola pikir yang fundamentalis atau kanan dan liberalis, sekularis atau kiri. Sekian dari saya menjelaskan materi-materi ini. Atas kekurangan dan kelebihannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.